Aku membuka status HIV ku terus anakku ditolak. Pengen bisa hidup lebih lama, aku pengen bisa ada terus buat anak-anakku. Hai semua, kembali lagi di podcast Teman Cerita. Selalu ada ruang untuk berbagi cerita. Nah, di sore hari ini dengan suara seksi-seksiku, kita bakal ngomongin tentang stigma dan labelisasi terhadap ODA. Nah, ODA ini apa nih? Pasti kalian udah pada penasaran kan? Nah, pas banget sore ini kita kedatangan teman cerita yang punya cerita baru untuk di-share bersama teman-teman. Mungkin kita bisa kenalan dulu dengan Mbak siapa, terus sekarang aktivitasnya apa, supaya teman cerita lebih kenal gitu, Mbak. Oke. Teman cerita ya? Iya, teman cerita. Teman ceritanya siapa? Ya, halo semuanya. Saya Eva. Biasanya juga teman-teman akrabnya manggil saya Inong. Kok jauh? Jauh ya. Saya dari Jogja. Sehari-hari saya itu bekerja sebagai graphic designer dan web developing. Terus kegiatan lainnya juga sering koar-koar di koar-koar di isu HIV dan perempuan. Oke, udah aktivis banget. Pas banget tuh Mbak bisa bikin desain tentang itu kan. Jadi aku mau keluar-keluar aku bikin banner sendiri. Oh iya, dibuat sendiri. Bikin banner sendiri, demo sendiri, demo tunggal. Udah paling inilah mandiri lah, bisa bikin banner sendiri gitu. Oke, ini mungkin tadi balik ke topik yang mau kita bahas kan tentang stigma dan labelisasi tentang ODA gitu ya Mbak. Nah ini mungkin teman-teman cerita banyak yang belum tahu nih ODA itu sebenarnya apa dan itu apa ya, kenapa ada sebutan itu gitu. Mungkin bisa diceritakan gitu dari Mbak Eva atau Mbak Inong gitu. Iya, ODA itu orang yang hidup dengan HIV AIDS. Terus sekarang itu biasanya itu orang-orang sih biasanya bilangnya udah nggak ODA lagi ya. Kalau yang bilang ODA itu biasanya dia generasi zaman old. Biasanya sekarang tuh bilangnya ODIF. ODIF. Oh, kalau ODIF apa tuh? Orang dengan HIV. Oh, udah nggak ada AIDS-nya berarti? Orang dengan HIV AIDS. Oh, dengan HIV AIDS. ODIF ya. Karena kan HIV itu tidak semua orang dengan HIV itu adalah juga AIDS, orang yang hidup dengan AIDS. Tapi orang yang hidup dengan AIDS itu pasti HIV. Bedanya apa sih Mbak sebenarnya? Nah, bedanya itu HIV itu Human Immunodeficiency Virus, itu virusnya. Terus AIDS itu gejala yang timbul dari HIV-nya ini, dari si virusnya ini. Gampangannya gitu. Jadi karena virusnya ini kan virus yang melemahkan daya tahan tubuh. Nah, jadi kalau kita udah semakin lemah daya tahan tubuhnya, nah terus kita bisa kena penyakit macam-macam. Nah, kita bisa berada di fase AIDS itu tadi. Oke, berarti emang jadi AIDS itu apa ya, kepanjangannya aku lupa sih. Itu panjang banget sih. Panjang banget itu. Taunya AIDS-nya doang sindrom. Terus HIV itu virusnya. Oke, itu teman-teman. Sebenarnya aku iya aja tapi kayak mencoba memahami. Gampang kok, itu banyak di Google. Oke nih Mbak. Mungkin untuk ngomongin tadi kan tahu ODA kayak gitu. Nah ini Sambil ngerokok. nggak apa-apa banget. Kita nge-DJ juga bisa di sini. Satu boleh. Jadi ini tadi kan udah ngomongin ODA itu apa. Nah ini kok Mbak Eva bisa tahu tentang ODA ini awalnya gimana Mbak? Apakah penyintas atau? Kalau kita ngomongin tentang apakah penyintas atau bukan, sebenarnya belum ada penyintas ya. Kalau kita ngomongin tentang penyintas berarti dia udah
wassalam. Oh iya. Karena orang yang hidup dengan HIV itu sampai sekarang kan belum ada, kita juga tahu ya, kalau banyak lah diulas di Google, kita kalau misalnya mau baca gitu, itu banyak lah sumber-sumber informasi yang bisa kita dapatkan kalau HIV itu masih belum bisa disembuhkan, belum bisa disembuhkan. Penelitiannya masih jalan, tapi sampai sekarang kita cuma bisa bertahan dengan meminum obat setiap hari biar kondisi kita, kualitas hidup kita sama seperti orang yang tidak hidup dengan HIV. Berarti tuh setelah tes sampai seterusnya akan minum obat terus gitu ya, Mbak? Sampai ya, saya sih berharapnya nggak seumur hidup ya. Saya berharapnya tahun depan mungkin ada suntikan yang bisa bikin negatif gitu. Mudah-mudahan, amin. Ini tapi taunya HIV sejak kapan, Mbak? Dan itu pengen periksa atau sebenarnya HIV itu cukup sekali periksa aja atau harus rutin juga gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita ada resiko, kita tahu kita beresiko, misalnya seperti pengguna narkoba jarum suntik, misalnya kayak gitu, pengguna narkoba jarum suntik dan suka menggunakan, misalnya kita pakai narkobanya itu bareng-bareng gitu, ganti-gantian jarum suntiknya, berarti kan ada resiko tuh, ada resiko tertular. Nah itu sebaiknya sih rutin. Tapi sebenarnya ini yang mungkin yang sering dibingungin sama teman-teman gitu ya, sebenarnya hubungan seksual kayak gitu tuh juga menularkan HIV/AIDS nggak sih, Mbak? Iya. Oh, berarti yang emang kontak langsung gitu ya? Iya. Oke. Kontak langsung. Tapi kalau ciuman itu enggak ya. Kecuali kalau misalnya ciuman tapi mulutnya lagi berdarah-darah gitu. Misalnya sebelum dicium ditonjok dulu gitu. Jadi kalau eksperimental gitu. Jadi ada ininya sih. Ada syaratnya biar seseorang itu bisa tertular HIV itu ada caranya gitu. Ada caranya, namanya essay. Kayak merek rokok. Essay, kayak merek rokok. Jadi harus ada jalan keluar, terus virusnya harus cukup. Ini tak bahasa Indonesiain aja ya. Sebenarnya itu essay itu ESSE bahasa Inggris. Exit sufficient. S-nya satu lagi apa ya? Aku lupa. Terus ada E-nya itu enter. Jadi harus ada jalan keluar. Berarti harus misalnya kayak aku kan orang yang hidup dengan HIV, ODIF atau ODA itu tadi ya. Terus aku harus ngeluarin, karena virus HIV itu kan hidupnya di darah ya, di darah, jadi aku harus ngeluarin darahku gitu. Iya. Darahku, terus habis itu setelah keluar dia harus bertahan hidup di luar inang. Ini kan inangnya nih, ya kan? Dia kalau misalnya keluar dari inangnya dia harus bertahan dulu nih. Kalau misalnya dia bisa survive, dia bisa bertahan hidup, terus yang ketiga dia masuk lagi ke cukup, dia harus cukup untuk menularkan ke orang lain. Terus E-nya itu yang terakhir, exit, harus ada jalan masuk. Enter. Nah, enter. Jadi semisal enggak yang terus, kan itu tadi virusnya harus cukup itu ya, berarti enggak yang kan biasanya orang-orang tuh memandang kalau jangan deket-deket sama orang HIV kayak gitu-gitu kan. Berarti sebenarnya orang-orang tuh salah kaprah nggak sih, Mbak, tentang stigma-stigma itu? Banget. Karena kayak misalnya misalnya aku nih, misalnya mbaknya nggak ngerti gitu, terus kita lagi acara masak-masak, misalnya kita podcast masak-masak gitu, terus aku kebeler pisau, terus mbaknya mau nolongin gitu, tapi aku takut, dia kan orang dengan HIV gitu, terus darahnya keluar, berarti kan keluar dari inangnya gitu, wah kalau darahnya banyak, kalau cukup gimana dong gitu, terus kalau misalnya dia bertahan hidup gimana dong gitu kan. Nah tapi kalau misalnya mbaknya itu juga nggak ada perlukaan, tidak ada perlukaan di
kulit, iya. nah itu nggak masalah. Oh. Berarti kan nggak ada jalan masuknya. Iya, iya. Oh, alah, iya, paham. Nah, ini kayak orang-orang nih, teman-teman cerita nih. Kalian harus tahu ini. Jadi kalau misalnya ada orang terus lantas misalnya nih kita lagi berenang, terus habis itu ada orang kebentur, amit-amit ya, tapi mudah-mudahan jangan jangan sampai ada gitu kebentur pinggiran kolam renang gitu, gubrak gitu, terus sobek gitu, terus kita mau nolongin, aku takut, jangan-jangan dia orang dengan HIV lagi. Selama kita nggak ada perlukaan, ya nggak masalah gitu ya, Mbak. Berarti sebenarnya bener ya, HIV itu jauhi virusnya bukan orangnya gitu ya, Mbak. Lagian dia itu kalau misalnya dia keluar dari darah orang yang hidup dengan HIV itu, misalnya dia keluar, iya benar, itu mengandung HIV gitu, mengandung virus HIV. Tapi pada saat dia keluar, terus sepersekian detik meninggoy dia. Karena udah di luar inang, makanya dia harus survive. Oh iya benar. Yang tadi aku bilang kan, dia harus survive dulu. Oh, berarti konsep virusnya tuh sebenarnya kayak virus-virus penyakit lain juga. Kayak flu, kayak gitu-gitu juga kan, Mbak. Oke, kalau tadi ngomongin itu, sebenarnya kan udah jelas banget nih, banyak banget stigma yang ada di masyarakat tentang HIV itu tadi kan, yang jangan dekat-dekat sama orang HIV lah, yang HIV jangan pacaran sama orang dengan HIV lah, iya. Jangan menikah dengan orang HIV. Orang HIV itu tidak bisa punya anak. Oh, itu. Kan jahat banget tuh stigma masyarakat tuh, Mbak. Nah, sebenarnya Mbak Eva sendiri pernah nggak sih, Mbak, langsung terstigma itu setelah mengetahui kalau positif HIV gitu? Kalau stigma secara langsung sih alhamdulillahnya nggak pernah. Cuman karena aku berkutat di isu HIV, jadi aku menemui teman-teman yang terstigma itu banyak. Banyak banget. Tapi berarti dari keluarga sendiri tuh aku lupa. Waktu itu anakku pernah ditolak TK. Oh iya. Karena ditolak TK karena aku kan waktu itu masih bego ya. Iya. Aku dengan bodoh dan polosnya ngomong pas anakku daftar bukan TK waktu itu, PAUD. PAUD. Daftar PAUD, aku bilang kalau aku membuka status HIV-ku. Aku membuka status HIV-ku, terus anakku ditolak. Itu alasannya itu di DIY loh. Itu alasannya juga karena katanya sih takutnya karena dia berasal dari keluarga yang ada hidup dengan HIV, jadi takutnya dia bisa jadi perantara untuk menulari teman-teman sekelasnya gitu. Nah, itu parah banget sih, Pak. Karena itu jadi malah bukan dari, tapi kalau dari keluarga sendiri justru support gitu ya, Mbak ya. Kalau keluarga sih tahu, semuanya tahu, cuman aku tuh orangnya gini, Mbak. Aku kalau misalnya ada yang nanya, kamu HIV apa enggak? Ya aku jawab jujur, aku hidup dengan HIV. Aku hidup dengan HIV. Tapi kalau misalnya nggak ada orang yang nanya, ya aku juga nggak woro-woro. Aku juga nggak ngasih tahu, bikin pengumuman, woi aku hidup dengan HIV gitu. Aku orang dengan HIV loh gitu. Gitu enggak. Cuman aku nggak menutupi statusku sebagai orang yang hidup dengan HIV juga enggak. Tapi itu awal mula seperti itu, apakah dulu sejak pertama kayak pas tahu oh aku HIV itu memutuskan untuk terbuka langsung seperti itu, atau ada sempat aku nggak mau ini mau aku keep dulu sendiri dulu aja, baru ketika orang nanya baru aku jawab, atau beberapa waktu kemudian baru aku terbuka, atau gimana? Iya, pertamanya self stigma dulu. Nah, kalau kita ngomongin tentang stigma itu yang paling sering ditemuin itu stigma yang paling mematikan itu dari diri sendiri. Karena aku mengalami itu. Aku mengalami itu. Aku tidak terstigma dari masyarakat enggak. Tapi dari diri sendiri. Tapi aku menstigma diriku sendiri pada saat itu. Aku tahu status 2017.
aku mikirnya HIV itu akhir dari segalanya, aku mau mati aja daripada aku harus mati karena HIV, mending aku bunuh diri. Kayak gitu. Terus ya aku dapatnya dari mana? Aku dapatnya dari mana? Orang kan pasti mikirnya kayak gitu. Pada saat pertama kali tahu status, wah gila, dapatnya dari mana ya? Dapatnya dari mana ya? Apa aku habis pakai narkoba atau berhubungan seksual dengan mantanku? Yang mana ya? Yang kayak gitu. Nah banyak lah itu pikiran-pikiran kayak gitu. Nah, terus aku pengennya, udahlah mati aja lah, udahlah. Ini nggak bisa sembuh lah, karena aku tahun 2017 itu benar-benar nggak ngerti HIV itu apa. HIV itu ada yang namanya ARV, antiretroviral, ada ya, obat ya, obat yang harus kita minum setiap hari gitu. Aku nggak tahu itu ada ARV, ada HIV, apa itu fase AIDS, apa itu, apalagi kayak sekarang, kalau misalnya sekarang mas ngotok ya, kalau misalnya ditanyain apa aja ya, udah tahu gitu, udah paham karena kebetulan aku juga orangnya suka baca, aku pengen cari tahu gitu. Ini kenapa sih sebenarnya gitu, apa sih? Gitu. Dan waktu itu juga kebetulan aku ketemu orang yang tepat. Waktu itu aku sedikit cerita ya, waktu flashback ke tahun 2017. Waktu itu aku punya teman, sampai sekarang sih, kalau waktu itu aku punya teman, sahabat, namanya Lois. Terus aku bilang sama Lois, akan manggil dia Mak gitu. Mak, ini gimana ya? Terus aku kudu piye ya? Terus kata dia gini, enggak, ini tuh bukan akhir dari segalanya, kamu tuh harus nyari informasinya dulu. Kamu harus nyari orang yang tepat. Aku tuh nggak bisa ngasih tahu kamu informasi apa-apa karena aku juga nggak ngerti apa-apa, kata dia. Tapi aku bisa ngasih tahu nih ada orang nih. Terus dia ngasih lihat Instagram tuh. Dia ngasih lihat Instagram. Ini namanya Ayu Oktariani. Ayu Oktariani. Kebetulan Ayu Oktariani itu sekarang jadi koordinator nasionalnya IPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Waktu itu terus aku coba DM lah Mbak Ayu, Mbak, aku barusan tahu status HIV itu aku HIV positif, aku harus gimana ya selanjutnya, aku boleh minta nomormu nggak, kita boleh WhatsAppan nggak? Terus dia, oh ya boleh. Terus dia dengan humble sekali dia ngasih nomor teleponnya, terus aku WhatsApp, kita ngobrol-ngobrol, Mbak gimana ya. Nah itu tuh dia jelasin semuanya kalau HIV itu sebenarnya, aku juga HIV itu ada obatnya. HIV itu ada obatnya, terus orang yang hidup dengan HIV itu bisa punya kualitas hidup yang sama seperti orang yang tidak HIV, yang kayak gitu-gitu. Ada yang namanya ARV, antiretroviral, obat yang bisa kamu minum biar virusmu itu terkontrol, yang kayak gitu, tersupresi dengan baik di dalam tubuhmu biar kamu nggak bisa menularkan ke orang lain gitu. Karena aku sekarang alhamdulillah udah undetectable, sudah tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi itu bukan berarti virusnya nggak ada, virusnya masih ada, tapi dia tidur. Ibaratnya gitu. Mirip sama ini ya, Mbak? Kanker. Iya, kanker. Oh, konsepnya Konsep. Oke, ternyata. Terus gimana? Jadi virusnya tidur. Undetectable. Jadi aku sudah tidak bisa menularkan bahkan pasangannya, bahkan ke pasangan. Itu presentase aku bisa menularkan ke pasangan itu 0,00 sekian persen. Kan bisa sampai seperti itu ya? Iya, bisa sampai seperti itu. Tuh, dengerin. Yang penting rutin minum obat. Iya, harus tiap hari juga kan, Mbak? Tiap hari, jam yang sama. Dengan dosis yang selalu sama segitu terus. Jadi kalau hari ini minum 1 ya besok jangan minum separuhnya gitu, atau jangan minum 2. Aku mager minum obat, minum setengah aja. Aku mager minum obat, separuh dulu deh. Besok lagi separuhnya ya jangan gitu. Oke. Terus tadi kan yang diceritain sama Mbak Eva itu
lebih apa ya, yang tadi masalah stigma itu kan lebih ke diri sendiri gitu ya Mbak ya. Tapi pernah nggak sih Mbak ada hak-hak dari Mbak Eva sendiri yang merasa nggak bisa terpenuhi kayak yang dirasakan orang-orang yang hidup tanpa HIV gitu? Maksudnya? Kayak misalkan kan apa ya, misalkan orang dengan HIV itu terbatas, nggak bisa dapat kerja sesuai seperti orang-orang yang lain, atau yang itu tadi nggak bisa menikah atau gimana seperti itu. Alhamdulillahnya sih enggak ya. Alhamdulillahnya enggak, karena aku dulu juga sebelum akhirnya memutuskan untuk berwirausaha, mendirikan so-called yang bisa dinamakan dengan perusahaanku sendiri gitu, seperti sekarang berwirausaha gitu. Aku dulunya juga bekerja kantoran. Aku dulu kerja di airlines. Aku nggak bisa nyebutin airlines siapa, tapi aku bekerja di airlines. Aku sempat sekolah penerbangan. Aku sempat sekolah penerbangan dan aku adalah flight dispatcher. Yang nggak tahu, flight dispatcher itu orang yang ngelepas pesawat, yang ngedispatch pesawat gitu. Yeah. Jadi yang ngebriefing pilot, terus yang bisa memutuskan, orang yang memutuskan bahwa pesawat ini bisa layak terbang apa enggak, dengan beban muatan, terus dengan fuel yang seperti itu, terus dengan cuaca, angin, segala macam. Aku pernah ada di posisi itu gitu, dan itu untuk mencapai posisi itu aku harus ada yang namanya medical examination. Jadi yang personil penerbangan itu yang harus mendex itu ada 4, ada pilot, pramugari, engineer, sama flight dispatcher. Nah, itu salah satunya harus cek darah. Itu pas setelah positif berarti Mbak? Iya, setelah positif. Setelah positif. Bisa ini ya, tetap nggak ada apa ya, pembatasan gitu ya berarti? Enggak. Berarti nggak pernah yang merasakan terdiskriminasi atau dapat perundungan dari masyarakat, dari teman-teman gitu? Enggak sih, enggak secara langsung ya. Mungkin kalau di belakang ada yang ngomongin pasti ya gitu. Cuman kalau langsung di depan muka tuh apa mereka nggak berani ya? Pakai wow gitu ya Pak ya? Oke, kalau itu berarti kan lingkungannya memang apa ya, lingkungan yang tepat dan suportif gitu, ke mungkin ke pekerjaan atau ke diri Mbak Eva sendiri gitu ya Mbak ya. Tapi nih Mbak, kan kalau seperti itu kita pasti dari tadi apa sih, dulu juga pernah dapat stigma dari diri sendiri, terus akhirnya memutuskan untuk menjalani hidup, lanjut menjalani hidup. Itu kuncinya gimana sih Mbak biar tetap meyakinkan diri? Karena lingkungannya mungkin ada yang apa sih, lingkungannya itu udah suportif, tapi kalau dari diri sendiri masih ada stigma kayak gitu kan, kita nggak bisa maju ya karena terbatas di diri kita. Nah itu, tapi gimana sih caranya Mbak Eva yang meyakinkan diri untuk tetap nggak bisa nih aku kalau kayak gini terus gak maju-maju, ya udah aku tetap lanjutin hidup aja deh gitu, akhirnya gimana Mbak? Iya, setelah ngobrol dari setelah ngobrol sama Mbak Ayu Okaryani itu, terus aku jadi mikir, ya benar juga, gila, masa sampai segini doang hidup gue. Enggak lah, nggak sampai segini lah. Aku harus bagaimana caranya aku harus bisa dapat mengakses pengobatan. Pokoknya bagaimana caranya aku pengen bisa hidup lebih lama, aku pengen bisa ada terus buat anak-anakku. Ya gitulah. Jadi sebenarnya yang yang dorongan terbesar, yang paling besar gitu untuk bikin aku untuk ayo yuk berobat yuk, minum obat yang patuh yuk, terus biar kita nggak bisa menularkan ke orang lain gitu. Itu sebenarnya anak sih, biar kualitas hidupku lebih baik.
Karena aku mikirnya aku masih punya anak, waktu itu mereka masih kecil-kecil, aduh jangan deh. Iya. Jadi emang apa ya, dorongannya tumbuh karena jadi sadar, balik lagi kayak sadar gitu ya Mbak ya. Titik baliknya itu sih. Oke. Oke, mungkin ini yang terakhir ada 2 pertanyaan nih Mbak. Apa yang pengen disampaikan Mbak Eva untuk teman-teman di sana yang tahu positif HIV tapi masih belum bisa mungkin menerima keadaan atau masih nggak tahu gimana, dan satu lagi pesan Mbak Eva untuk teman-teman yang udah mendukung Mbak Eva sampai hari ini. Kalau teman-teman di luar sana yang masih yang udah tahu status tapi nggak mau mengakses pengobatan gitu ya, yang menstigma dirinya sendiri, ayolah ngapain sih gitu. Obat itu anggap aja itu alah, itu obat biasa, udah tinggal obat itu udah di kita tuh bisa akses pengobatan itu gratis, kita udah dikasih kemudahan semudah itu loh. Kita nggak harus bayar, pemerintah itu menyediakan, udah tinggal diminum aja, kamu bisa hidup lebih lama, bisa mempunyai kualitas hidup yang sama seperti teman-temanmu yang lain gitu. Dan kamu bisa menjaga orang lain juga biar nggak kamu tularin gitu, karena virusnya bisa tersupresi dan kamu bisa undetectable. Kamu bisa punya kualitas hidup yang sama lah sama orang lain gitu. Terus pertanyaan kedua tadi apa ya? Satu, apa yang pengen disampaikan untuk teman atau orang-orang yang udah mendukung sampai sekarang? Aku, wah gila ya, kayaknya I have no words. Itu aku speechless deh kayaknya. Kalau ngomongin itu aku gila sih, support lingkungan sekitarku itu luar biasa ya, luar biasa banget. Orang-orang terdekatku itu, wah kayaknya ngucapin terima kasih aja kayaknya nggak cukup, itu beyond deh kayaknya. Udah lebih dari itu deh. Aku itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, udah pokoknya rasa terima kasihku tuh kayaknya udah sampai akhir hayat, udah pokoknya aku terima kasih banget udah disupport sampai aku bisa ada di level ini, sampai aku bisa ada di tahap yang bisa ngebantu teman-teman yang lain juga gitu, bisa sampai ada di membantu teman-teman menyuarakan aspirasinya di isu HIV ini juga gitu loh. Jadi aku ya gila lah, support dari orang-orang terdekat itu nggak bisa, kayaknya terima kasih aja nggak cukup sih. Bikin banner Mbak. Ya, bikin banner kayak terima kasih dan terima apa ya? Terima gaji mungkin. Semangat menjalani hari itu harus terima gaji. Terima gaji. Oke, teman-teman, cerita podcast sore ini cukup menarik dan inspiratif karena banyak yang belum ngerti ODA itu apa dan bagaimana, penularannya gimana, dan sore ini Mbak Eva udah cerita tentang pengalamannya, itu sangat inspiratif ya teman-teman. Ternyata orang dengan HIV/AIDS itu masih bisa menjalankan hidup seperti orang-orang tanpa HIV gitu. Oke, cukup sekian nih teman-teman cerita di sore ini. Makasih banget Mbak Eva udah mau sharing bareng teman-teman cerita. Thank you for having me juga. Iya. Ini mungkin bisa ikutin aku Mbak. Apa tuh? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, biar podcast ini semakin berkembang gitu. Biar podcast ini semakin berkembang. Oke. Pokoknya berkembang kayak badan saya berkembang. Oke, makasih banyak ya Mbak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa teman-teman. Makasih.